Arafah Mina itu seperti ini. Culture-nya Arafah Mina ini coba dibaca. 1, 2, 3, go. Menjadi manusia pembelajar yang amanah, berkelimpahan dan bersyukur. Jadi kita ini intinya akan menjadi manusia pembelajar. Tapi pembelajar yang apa? Pembelajar yang amanah, berkelimpahan dan bersyukur. Teman-teman itu akan dicetak menjadi manusia seperti ini di Arafah Mina itu. Gitu ya. Pembelajar. Kenapa pembelajar? Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Kenapa kita ini harus belajar? Itu penting gitu ya. Kenapa kok kita ini harus belajar gitu? Ini penting ya. Ada banyak hal ya. Yang pertama adalah teman-teman mesti paham gitu ya. Belajar itu adalah kewajiban setiap muslim. Betul nggak? Ini kewajiban individu ya. Kewajiban setiap individu muslim itu harus belajar gitu. Dalilnya ada di Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, teman-teman pasti sudah tahu. Kemudian dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu seperti ini ya. Kelihatan nggak? Kecil banget ya? Kelihatan ya, tapi saya bacain deh ya. Kata Rasulullah, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Kemudian yang kedua, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Artinya dalam perlindungan Allah gitu ya. Artinya dijaga oleh Allah. Kalau kita berniat saya mau menuntut ilmu gitu, maka sampai pulang ke rumah dijaga oleh Allah, keselamatannya segalanya gitu ya. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga gitu. Ya, jadi ada kajian-kajian ilmu itu disebut raudhah, taman surga ya. Taman surga itu ada dua. Taman surga yang ada di Masjid Nabawi di Raudhah namanya. Taman surga yang ada di sini ini. Ketika kita belajar begini ini ada 70.000 malaikat yang ikut bersama kita gitu ya. Jadi kita ini akan dijaga ketika kita belajar. Nah, saya memutuskan di Arafah Mina ini bukan tempat untuk bekerja, tapi tempat untuk belajar. Jadi semua orang di Arafah Mina ini adalah orang-orang yang belajar. Jadi kalau teman-teman datang ke Arafah Mina itu tujuannya hanya untuk mendapatkan uang akhir bulan, rugi serugi-ruginya gitu. Karena tidak akan pernah punya kesempatan untuk belajar. Tapi kalau saya berniat berangkat pagi di Arafah Mina ini berniat untuk belajar, maka manfaatnya banyak, ilmunya dapat, pahalanya dapat, perlindungan Allah dapat, akhir bulan dapat bonus uang kan begitu. Ya, jadi niatnya belajar gitu ya. Karena nanti di Arafah Mina teman-teman akan belajar apapun gitu. Nanti saya akan tunjukkan culture-nya Arafah Mina ya. Jadi itu ya teman-teman. Kenapa kita harus belajar? Kenapa culture kita itu menuntut kita untuk belajar? Karena ini kewajiban setiap muslim. Saya mengingatkan kembali gitu ya. Karena coba teman-teman yang terakhir lulus tahun berapa coba? Mas Alif lulus tahun berapa? 2014. Dari 2014 sampai hari ini masih sering belajar baca-baca buku lagi gitu? Enggak kan? Bayangin, saya sudah lulus 25 tahun yang lalu, bayangin. Kalau kebanyakan manusia, saya 25 tahun yang lalu itu sudah keluar dari proses belajar kan, enggak belajar lagi gitu. Tapi hari ini, sampai hari ini saya setiap hari satu buku yang saya selesaikan. Belajar. Setiap hari satu buku saya. Saya sama istri saya Budiah. Ya, Budiah kebetulan. Jadi Arafah Mina ini saya yang mendirikan bersama Budiah istri saya. Jadi posisi Budiah sekarang jadi komisaris tapi membantu di keuangan ya. Budiah tahu kan ya, Budiah. Itu istri saya. Saya dan Budiah ini sama-sama memiliki etos kerja belajar yang sangat tinggi sekali. Jadi saya, kalau teman-teman tahu, saya selama pandemi 2020 itu ikut workshop yang online maupun offline ya, itu 357 kali workshop. Padahal setahun itu waktunya cuma 365. Jadi hampir tiap hari itu saya kadang-kadang sehari itu 2-3 kali workshop, pagi, sore, siang, malam gitu. Kayak kemarin 2 hari itu, tanggal hari Sabtu dan Minggu kemarin sampai tadi malam itu saya masih pulang workshop itu jam 11 malam. Jadi saya pulang workshop tadi malam itu jam 11 malam ya, workshop gitu. Jadi ya belajar, kita terus belajar gitu ya. Karena ini mengingatkan kembali gitu. Karena kita ini dituntut untuk terus belajar, wajib ain gitu, bukan wajib kifayah loh ya. Jadi bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Semua
dari kita wajib belajar itu gitu. Sampai di mana? Sampai di liang lahat, sampai mati kita itu belajar gitu. Itu kewajiban ya. Jadi ya, kita mengingatkan kembali gitu. Di Arafah ini setiap orang diingatkan kita ini punya kewajiban. Tahu nggak definisi kewajiban? Kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa kita. Bukan nggak dapat apa-apa, berdosa. Ingat kan definisi wajib itu sholat gitu. Kalau kita jalankan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa gitu. Bayangin tiap hari kita nabung dosa. Kalau nggak belajar tok itu sudah nabung dosa, betul nggak? Jadi maka kenapa kita mengingatkan, ayo kita terus belajar, karena belajar itu wajib ain, fardu ain gitu, bukan fardu kifayah. Kemudian yang kedua teman-teman, untuk meningkatkan derajat itu kita butuh ilmu, betul nggak? Satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Kalau kita mau meningkatkan derajat butuh ilmu. Coba teman-teman lihat, orang-orang yang berilmu itu derajatnya pasti lebih tinggi. Contoh yang ilmu agama, para kiai, tokoh itu derajatnya tinggi sekali, betul nggak? Kemudian orang-orang yang hebat-hebat, profesor, pejabat-pejabat itu ilmunya pasti lebih tinggi tuh. Derajatnya coba lihat. Ini ngomong derajat dunia saja, belum derajat akhirat. Orang yang ada pahala jariah, teman-teman lihat. Pahala jariah itu salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat, betul nggak? Guru-guru, orang yang ngajar itu, orang yang bisa ngajar adalah orang yang berilmu, betul nggak? Kalau kita nggak punya ilmu, mana bisa kita ngajar, betul nggak? Nggak bisa. Sama seperti kalau kita mau transfer uang harus punya uangnya, betul nggak? Kalau kita nggak punya uang nggak bisa transfer, sama gitu. Kalau kita nggak punya ilmu kita nggak bisa ngajar gitu. Nah, orang-orang yang derajatnya tinggi itu adalah orang-orang yang berilmu. Maka kenapa kita harus punya ilmu gitu kan ya? Itu di Quran surat Al-Mujadilah, coba kita baca ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Betul nggak? Jadi orang-orang yang berilmu itu dinaikkan derajatnya sama Allah gitu, ya. Dan ini kalau sudah ada di ayat suci Al-Quran, maka ini menjadi kewajiban gitu ya. Jadi ini sekaligus mengingatkan diri saya dan mengingatkan teman-teman bahwa kita memang harus terus menuntut ilmu. Nah, bahkan di Al-Quran itu ada perintah yang spesifik memaksa kita untuk terus belajar gitu ya. Perintah Al-Quran untuk terus belajar. Itu di Quran surat Al-Ankabut ayat 69 dan Mujadilah ayat 7. Tadi Mujadilah ayat 11, Mujadilah ayat 7 juga ada. Kita baca sekarang. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Itu ayat yang memerintahkan untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, arti dari surat Al-Ankabut 69 ini, mengamalkan ilmu akan diberi petunjuk atas yang belum diketahui sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu apa-apa sampai kita mempelajari ilmunya, betul ya? Contoh anak-anak accounting itu, sebelum belajar accounting ngerti nggak accounting? Belas nggak ngerti gitu. Tapi coba tanya yang bukan accounting siapa? Pertama saya, Mas Ali. Ngerti nggak accounting, Mas? Nggak ngerti sampai nanti belajar accounting baru ngerti, betul nggak? Sekarang dibalik, teman-teman yang accounting ngerti desain nggak? Bikin video itu ngerti nggak? Nggak ngerti sampai belajar video, betul nggak? Ya kayak gitulah ya. Jadi ini maksudnya ayat itu kayak begitu. Jadi kita ini memang harus dituntut untuk terus belajar gitu ya. Kemudian Al-Mujadilah ayat 7 itu mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini artinya ilmu. Jadi semua yang ada di muka bumi ini ilmu Allah yang harus kita cari. Ini kan semua ilmu Allah gitu. Kemudian teman-teman, ada perintah untuk kita sebagai umat muslim, semua muslim toh, enggak mungkin tidak muslim masuk Arafah. Nah ini yang seleksi salah ini ya. Hanya orang muslim yang boleh masuk ke sini. Ada perintah di Quran surat An-Nahl 90 itu, perintah untuk menegakkan keadilan dan menjaga kebajikan itu hanya dengan ilmu, tidak ada dengan cara lain itu. Hanya orang-orang yang punya ilmu lah yang bisa menegakkan keadilan dan menjaga kebajikan. Hanya orang yang berilmu, yang nggak punya ilmu yang nggak bisa. Kita baca.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti termaktub dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Semua ilmu ini, ya gitu ya. Jadi udah cukup banyak lah ilmu yang kita kupas hari ini dari Al-Quran. Kemudian ini yang sifatnya dunia, gitu ya, sifatnya dunia. Teman-teman, kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara pandang atau mindset pada saat masalah tersebut muncul, betul nggak? Jadi kalau kita punya masalah hari ini dan mindset kita masih mindset hari ini, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Jadi mindset kita harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh itu butuh ilmu berarti, ya. Kemudian ada yang pernah dengar Pak Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Informatika dan Teknologi kita, mantan Rektor ITS, Pak Muhammad Nuh. Pak Muhammad Nuh itu pernah ngarang buku, judulnya saya lupa. Dalam salah satu chapternya itu membahas begini, teman-teman. Karena sekarang ini kan di dunia era digital yang sangat cepat ya, maka dalam waktu 30 tahun itu kehidupan akan menjadi lebih sulit 50 kali lipat gitu. Bayangan teman-teman, sekarang umurnya pada umur 20-an toh, atau 30. Nah, nanti ketika umur 60, maka hidup kita ini jauh lebih sulit 50 kali lipat. Kalau kita tidak siap, maka kita sudah siap-siap untuk tidak bisa melakukan apapun. Mungkin teman-teman belum terlalu menyadari, saya di dalam bisnis ini, mengelola bisnis ini betul-betul terasa. Tahu-tahu itu perusahaan banyak hilang, perusahaan kolaps gitu. Kenapa? Karena itu tadi, mereka tidak menyiapkan ilmunya gitu. Mereka tahu-tahu kalah gitu. Masih ingat Nokia nggak sih? Iya. Nokia, teman-teman belum ngalami punya handphone Nokia toh? Saya sudah pernah ngalami, saya punya handphone Nokia itu punya 3 atau 4. Nokia sejuta umat, ya, pernah dengar istilah itu ya? Nokia sejuta umat itu Nokia paling murah, tipenya 5110 itu. Nokia yang harganya murah sekali, semua orang punya, itu namanya Nokia sejuta umat, karena memang itu yang paling terjangkau. Ada Nokia pisang, ada Nokia komunikator, saya pernah punya semua itu. Nah, itu semua hari ini nggak ada. Kenapa? Dia telat untuk belajar, telat untuk bertumbuh gitu. CEO Nokia itu mengatakan quote yang mengatakan statementnya yang legenda sampai hari ini. Kita ini tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi tahu-tahu kita hilang, gitu. Tahu-tahu kita kalah semuanya. Kenapa? Tidak pernah belajar itu. Yaitu tadi, tahu-tahu masalah muncul dan dia tidak bisa menyelesaikan, langsung kolaps gitu. Banyak yang kayak gitu. Kodak, lihat Kodak hilang. Tapi Fujifilm hilang, tapi dia bisnisnya tetap ada. Fujifilm itu sekarang menjadi pemain lab besar, pemain lab kesehatan. Semua alat-alat kesehatan untuk cek kolesterol, untuk foto ronsen itu semua mereknya Fujifilm. Termasuk kecantikan ada ya? Bayangin, sama ini Kodak sama Fujifilm sama, tapi Kodak mati total, nggak ada bekasnya. Fujifilm masih eksis ya, dia melihat peluangnya, masih terus belajar melihat situasi gitu ya. Jadi kesulitan hidup itu dalam kurun waktu 30 tahun itu naik 50 kali lipat. Berarti kan eksponensial ya. Kesulitannya lebih tinggi, lebih cepat dibanding waktunya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, belajar itu adalah upload dan download gitu. Jadi ini ngisi kepala isinya. Jadi kalau kita ini belajar terus itu ngisi kepala ini penuh gitu ya. Kepala ini menjadi berisi. Bisa ngerasain lah orang berisi sama orang nggak berisi lah. Kita sudah lihat sekarang tontonan televisi itu banyak orang yang ngomong nggak punya isi, itu kan banyak loh. Isinya emosional, marah-marah gitu, nggak berdasar, nggak punya ilmu dia gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman, ini terkait dengan karir, terkait dengan keberhasilan, terkait dengan kesuksesan dunia itu tangganya adalah menjadi leader, betul ya. Jadi tim, kemudian menjadi leader, kemudian terus ya leader ini kan jenjangnya banyak ya. Artinya step pertama untuk menuju kesuksesan itu adalah menjadi leader, misalkan ya menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi apa, itu kan level kesuksesan karir kan ya. Nah itu orangnya harus berisi, nggak bisa kalau nggak berisi, betul kan? Kira-kira teman-teman ini kalau dipimpin orang yang bodoh, nggak ngerti apa-apa gitu, mau nggak? Nggak mau kan? Kita ini siapa ini gitu kan? Kita ini nggak mau, maka
untuk bisa berisi tadi, upload download tadi, belajar harus ngisi kepala terus gitu. Ini anak saya. Ini. Sebentar.